Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu Al-Quran Hadis. Untuk Al-Quran Hadis, bab 1, yaitu hukum bacaan mad. Apa sih mad? Mad itu menurut bahasa artinya panjang atau tambahan. Nah, sedangkan arti menurut istilah, mad itu artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3. Yang pertama ada alif, waw, dan iya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan huruf mad, salah satu huruf mad, maka kita harus memanjangkan suara dari huruf-huruf ini. Nah, selanjutnya mad itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mad tabi'i atau disebut mad asli. Yang kedua ada mad far'i. Nah, mad tabi'i atau mad asli ketentuannya apabila ada huruf mad, Yang pertama ada alif mati, huruf sebelumnya berharakat patah. Kemudian ada waw sukun atau waw mati, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Dan yang ketiga ada iya mati, huruf sebelumnya berharakat kasroh. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini huruf madnya adalah alif. Kalian lihat, perhatikan ya. Nah, sebelum alif itu ada huruf berharakat patah. Nah, ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat ada huruf mad yaitu huruf waw. Waw sukun, lihat huruf sebelumnya ada dhammah. Ini juga mad tabi'i. Dan yang ketiga ada huruf mad iya. Di sini iya sukun, kita lihat huruf sebelumnya kasroh. Ini juga mad tabi'i. Nah, ketika kita membaca mad tabi'i atau mad asli ini, dibacanya itu panjang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, yaqulu, qila, seperti itu Nah, selanjutnya ada mad far'i. Tadi mad itu artinya panjang, sedangkan far'i artinya cabang. Jadi mad far'i ini dengan kata lain tambahan dari mad asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, mad far'i ini menurut ilmu tajwid ada 14 cabang. Ada mad wajib muttasil, mad zaid munfasil, mad lazim musaqqal qiyami, dan mad yang lainnya. Untuk lengkapnya bisa kalian lihat di buku LKS halaman 7. Nah, sekarang yang akan kita bahas ada mad lazim musaqqal qiyami. Jadi arti mad tadi panjang, kemudian lazim itu artinya pasti, musaqqal artinya diberatkan, sedangkan qiyami itu kalimat. Jadi mad lazim musaqqal qiyami menurut bahasa yaitu kalimat yang dibaca, yang pasti dibaca panjang, kemudian ketika membacanya diberatkan, seperti itu. Nah, sedangkan menurut istilah mad lazim musaqqal qiyami yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Jadi kuncinya ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Kalian lihat
di bawah ada contoh. Ini surat Al-Fatihah ayat ke-7. Mana mad tabi'inya? Ini ada alif mati, huruf sebelumnya berharakat patah. Ini mad tabi'inya, ya. Kemudian setelah mad tabi'i ini ada huruf yang bertasdid. Maka hukum bacaannya mad lazim mushaqal qilmi. Ketika kita membacanya itu 6 harakat atau 3 alif. Contohnya waladdallin, seperti itu. Kemudian ada contoh lain, paman hajjaka at-tammat. Nah, itu hukum bacaan mad lazim mushaqal qilmi, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, yang kedua ada mad lazim muhoppab qilmi, ya. Muhoppab kebalikan mushaqal. Muhoppab itu artinya diringankan. Qilmi sama kalimat, lazim pasti, mad itu panjang. Ya, jadi kalimat yang pasti ketika membacanya dipanjangkan tapi dibacanya ringan, seperti itu. Nah, mad lazim muhoppab qilmi itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata, ya. Nah, untuk mad lazim muhoppab qilmi ini contohnya hanya ada di 2 tempat. Jadi di tempat lain atau di surat lain itu tidak ada, ya. Contohnya itu ada di Quran surat Yunus ayat 51 dan 91, ya. Kalian bisa lihat di LKS. Nah, ini surat Yunus ayat 51. Nah, ini contohnya yang di garis bawah. Kemudian ada surat Yunus ayat 91. Ini contohnya, ya. Jadi sekali lagi, untuk mad lazim muhoppab qilmi ini contohnya itu hanya ada di surat Yunus ayat 51 dan 91. Nah, ketika kita menemukan mad lazim muhoppab qilmi ini, maka kita membacanya panjang, yaitu 6 harakat atau 3 alif, ya. Baik, mungkin pembahasannya sampai di sini dulu, ya. Untuk mad lazim mushaqal harfi dan mad lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya silahkan kalian cari contoh mad tabi'i atau mad asli 2, kemudian contoh mad lazim mushaqal qilmi 3. Itu saja tugasnya. Nanti di minggu berikutnya silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.